Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa kembali untuk bertolabul ilmi. Ada sedikit nasihat dalam sebuah ayat dalam surah Asy-Syura, tepatnya ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi ibadihi khabirum basir." Seandainya Allah Subhanahu wa taala membentangkan rizki seluas-luasnya kepada semua hamba-hambanya, maka sungguh mereka akan melampaui batas di permukaan bumi ini. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mendudukkan sesuai dengan kadar masing-masing, sesuai dengan kehendaknya. Dan sesungguhnya Allah dengan hamba-hambanya Maha memperhatikan dan Maha melihat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sunnatullah di masyarakat kita bahwa manusia itu sudah dibagi-bagi kondisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang sakit, ada yang sehat. Ada yang senang, ada yang susah, dan begitu seterusnya. Sebab kalau seandainya seluruh manusia tidak ada yang miskin, semua kaya. Sebagaimana Allah katakan, walau basatallahu rizqa li ibadihi. Seandainya Allah bentangkan rizki seluas-luasnya kepada seluruh hamba-hambanya, kira-kira kehidupan manusia akan stabil? Tidak. Justru Allah katakan la baghaw fil ardi. Tentu sebagian mereka pasti akan menzalimi yang lainnya. Karena dunia sudah tidak berfungsi lagi, semua kaya, tidak saling berhajat satu dengan yang lainnya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang bertanya lewat WA ke saya, "Ustaz, saya sering mendengarkan ceramah Ustaz soal bersabar di atas musibah, dan saya sudah hampir 10 tahun terkena stroke. Dan saya setiap hari mengamalkan doa Nabi Allah Ayub alaihi salam, tapi tidak kunjung juga sembuh pula stroke itu, makin parah pula. Jadi yang salah ini doanya atau apanya?" Begitu pertanyaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala kalau saya boleh bagi, itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang saleh. Memang dia betul-betul saleh, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga salatnya, menjaga puasanya, menjaga sedekahnya, menjaga semua ibadahnya, dan menjauhi semua maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Betul-betul saleh.
Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada orang yang seperti ini, tiba-tiba kemudian diberikan sakit parah, ekonominya melemah, susah hidupnya, ketahuilah bahwa bagi orang-orang seperti ini sudah ada contoh dari para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lihat para nabi. Siapa yang menguburkan 6 anaknya dengan tangannya sendiri? Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kuburkan anak-anaknya dengan tangannya sendiri, 6 orang lagi. Musibah berat, ikhwan, ditinggal mati anak-anak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar. Siapa yang kemudian kehilangan anaknya selama 40 tahun, tidak tahu kabar? Nabi Yakub alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dicelakakan saudaranya, akhirnya kemudian diambil para pedagang ke Mesir, dijual 40 tahun. Nabi Yakub kehilangan kabar Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa yang tidak sedih hati orang tua kehilangan anak tercintanya? Ini musibah. Contoh para nabi. Tapi Yakub bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian siapa yang ditimpa musibah, semua anak-anaknya meninggal dunia, semua hartanya ludes, tidak tersisa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit 18 tahun lamanya, tidak kunjung disembuh-sembuhkan. Siapa nabi ini? Ayub alaihi salam. Kemudian tadi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam harus kemudian dijual dengan harga murah, dimasukkan lagi ke dalam penjara. Dan banyak contoh-contoh para nabi, bagaimana ujian berat bagi mereka itu luar biasa. Pertanyaannya, apakah para nabi ahli maksiat? Bukan. Para nabi bukan ahli maksiat, mereka ahli ibadah. Bahkan tidak pernah bermaksiat pun mereka. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian seberat itu kepada mereka? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddal bala indallahil anbiya. Ujian yang paling berat itu para nabi. Padahal mereka bukan ahli maksiat, mereka ahli ibadah. Tidak lain dan bukan jawabannya karena Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajat mereka. Jadi kalau ada orang saleh, ahli ibadah, ahli taat, tidak pernah bermaksiat, tiba-tiba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, dengan ekonomi, dengan kesusahan dan begitu seterusnya, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah, berarti itu tanda Allah mengangkat derajatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kelompok ini, mereka orang-orang saleh, ahli ibadah, salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, semua ibadah dia berusaha untuk melakukannya. Tapi terkadang terkalahkan hawa nafsunya. Mungkin dia terjerumus kepada zina, mungkin terjerumus kepada ghibah, mungkin terjerumus kepada riba dan begitu seterusnya. Jadi satu sisi dia laksanakan hak-hak dia kepada Allah Azza wa Jalla, sisi lain pula dia melanggar. Ini orang kedua nih kalau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bentuk tanbih wa tafkir. Allah hendak mengingatkan orang ini supaya berfikir. Jadi kalau orang yang kedua ini kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba diberikan sakit, tiba-tiba kemudian dia jadi fakir, tiba-tiba kemudian susah mencari ekonomi, susah hidupnya, banyak masalahnya, padahal dia salat tapi dia juga maksiat. Maka kalau seandainya Allah turunkan ujian kepada orang yang seperti ini, itu bentuk tanbih dari Allah. Allah hendak memperingatkan hamba ini, Allah hendak mengajak berfikir kepada hamba ini. Lihat Allah berfirman dalam surah Rum ayat 41,
dhaharal fasadu fil barri wal bahri, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, itu karena ulah manusia. Jadi kalau seandainya orang saleh ini, tapi satu sisi juga maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba diberikan sakit, itu ulah dia. Kalau seandainya ekonominya tadinya melambung, tiba-tiba Allah bangkrutkan, itu ulah dia. Allah berikan ujian karena ulahnya. Allah mengajak berfikir supaya dia kembali. Bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladzi amilu, supaya mereka merasakan apa yang mereka perbuat. Apa akhir ayat ini? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi orang-orang yang kelompok yang kedua ini diajak berfikir oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa Allah kasih sakit sama saya? Kenapa Allah kasih bangkrut saya? Kenapa banyak kali masalah, kok tidak berhenti masalah itu? Padahal saya tidak pernah meninggalkan salat, saya tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan, saya juga bersedekah, saya juga salat sunnah, dan begitu seterusnya. Boleh jadi musibah itu karena dosa-dosa yang dilakukannya. Sengaja Allah ingatkan, satu untuk membersihkan dosanya, yang kedua supaya cepat bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kelompok yang kedua. Ada kelompok yang ketiga, mereka ahli maksiat, sama sekali tidak sholat. Ya Ramadan tak puasa, seruan sedekah pun diabaikan dia. Boro-boro mau berbuat baik, hidupnya hanya maksiat dan maksiat saja. Maka kalau seandainya orang yang ketiga ini diberikan musibah oleh Allah Azza wa Jalla, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, memang itu azab yang disegerakan di dunia. Itu azab yang disegerakan di dunia. Mau enggak dia bertobat kepada Allah atau tidak? Kalaupun seandainya di atas kemaksiatannya tiba-tiba kemudian hartanya diluaskan, rizkinya dimudahkan, semua segala-galanya Allah Subhanahu wa taala permudah, itu hanya sekedar tipu daya Allah kepada mereka yang disebut dengan istidraj. Dan itu Allah, Nabi SAW sabdakan, idza ra'aitallah yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Kata Nabi SAW, kalau engkau melihat Allah memberikan dunia seluas-luasnya kepada seorang hamba di atas kemaksiatan yang dia sukai, ketahuilah itu hanya tipu-tipu Allah, hanya istidraj saja. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kemudian Nabi SAW mengatakan dan membacakan ayat, falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka lupa terhadap apa yang Allah ingatkan kepada mereka, kami bentangkan dunia seluas-luasnya kepada mereka. Sampai ketika mereka senang dengan dunia itu, tiba-tiba Allah azab mereka. Allah berikan ujian kepada mereka. Dia kaya, ahli maksiat, tiba-tiba sakit parah, dibuat stroke bertahun-tahun, tidak bisa bicara, dibuat sakit parah, dibuat tiba-tiba ekonominya jungkir balik, dan begitu seterusnya, banyak masalah. Maka itu azab yang disegerakan namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tinggal memilih ujian ini kita dari kelompok yang mana, gitu saja. Dari kelompok orang-orang yang pertama, orang-orang saleh, apakah kita sesoleh itu? Atau dari kelompok yang kedua, ataukah justru dari kelompok yang ketiga? Kita ngaca kepada uraian-uraian para ulama ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kalau kita melihat suasana di masyarakat kita ini, ikhwan, ada orang bekerja siang malam, tapi hasil pula tak ada.
lelah letih dia bekerja itu, tapi tak ada hasilnya. Kepanasan ya kehujanan, tenaga sudah habis pun tidak ada hasilnya. Atau ada orang-orang yang mungkin bekerja di perusahaan tertentu dengan gaji yang kecil tidak mencukupi untuk memberi makan keluarganya. Atau mungkin juga ada yang di penjara, rupanya kasusnya hanya maling, itu pun ketika ditanya, kenapa Anda mencuri? Untuk memberi makan keluarganya. Menyesalah dia di penjara dan menyesali hidupnya, kenapa aku hidup seperti ini. Dan banyak persoalan di masyarakat ini, banyak sekali. Ada orang yang terlahir buta-buta selamanya sampai dia mati. Ada orang yang terlahir potong tangannya, tidak punya tangan, cacat dan begitu seterusnya. Pertanyaan pun muncul di sini, aina Allah? Lalu di mana Allah? Kan ada orang yang mengatakan, di mana Allah? Kenapa Allah biarkan aku seperti ini? Kenapa ujian ini banyak kali? Kenapa tidak selesai-selesai? Sampai kapanlah ujian ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah hidup manusia di dunia ini. Ada 3 kepastian yang mungkin lepas dari manusia. Satu, manusia itu tidak mungkin istirahat di dunia. Yang kedua, manusia tidak mungkin selamat dari ucapan manusia yang lainnya. Yang ketiga, manusia tidak mungkin selamat dari kematian. Itu sebuah kepastian. Artinya selama kita hidup di dunia, ya memang itulah ujiannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tetapi sering terbetik kalau kita diberikan musibah oleh Allah itu, terkadang kita mengatakan, di mana Allah? Kenapa Allah tidak tolong saya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ingat, hari-hari itu diputarkan Allah. Allah tidak mungkin menciptakan manusia itu dalam satu kondisi sakit dari mulai lahir sampai mati. Allah tidak mungkin menciptakan manusia itu sehat dari mulai lahir sampai dia mati. Allah tidak mungkin menciptakan orang itu sukses terus dari mulai lahir sampai dia mati, atau bangkrut mulai dari lahir sampai mati. Lihat para sahabat. Para sahabat Nabi SAW sebelum mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, bagaimana kehidupan mereka coba? Kehidupan mereka di atas kefakiran yang kita tidak bisa bayangkan. Di antara mereka ada yang makan dedaunan dan akar-akar. Di antara mereka ada yang disiksa, bahkan ada yang mati syahid. Lihat keluarga Ammar ibn Yasir, keluarga yang pertama kali mati syahid dalam Islam. Ibundanya Sumayyah ditusuk tombak kemaluannya oleh Abu Jahal sampai mati. Kemudian juga suaminya Yasir juga sama, ditusuk perutnya oleh Abu Jahal kemudian mati. Musibah besar mana lagi coba? Mereka mempertahankan agama sedemikian rupa. Belum lagi yang diusir oleh keluarganya, dirampas hartanya, diintimidasi, diusir dan begitu seterusnya. Tapi itu hanya 13 tahun saja. Setelah mereka hijrah ke Madinah, sebagian mereka ada yang menjadi pengusaha besar. Abdurrahman ibn Auf jadi pengusaha besar, Utsman menjadi orang kaya, Abu Bakar menjadi orang kaya, dan banyak orang kaya yang dulu ketika di Mekah, jangan lagi cerita kekayaan, makan aja susah, mereka menjadi mulia. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengkondisikan manusia itu dalam satu kondisi, kan begitu. Hanya 13 tahun saja habis hijrah ke Mekah jadi kaya semuanya, bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang satu yang jelas adalah di dunia ini kalau cerita soal kebahagiaan, kebahagiaan itu bukan ada pada badan kita, ikhwan. Juga bukan pada harta kita, bukan pada jabatan kita. Yang itu ada di benak semua orang yang jauh dari agama.
Orang-orang yang jauh dari agama berpikir bahwa bahagia itu kalau banyak hartanya. Itu pandangan orang-orang yang jauh agama seperti itu. Karena mereka melihat orang-orang yang berharta kok enak kali ya, rumahnya besar, mobilnya bagus, tanahnya luas, istrinya cantik. Tengok pula sama dia, dah ngontrak, istri pula tak cantik, gaji pula kecil, stres hidup. Akhirnya berpikir enaklah jadi orang kaya. Padahal banyak orang kaya yang jauh lebih stres daripada orang miskin. Tidur harus pakai pil. Kadang-kadang tidak bisa tidur. Handphone satu berdering, belum diangkat, yang satu berdering lagi. Tidak bisa. Mau makan pilih-pilih. Ini makan ini setruk nih nanti aku nih. Makan ini kolesterol naik. Kadang orang miskin nggak mikir makan. Diundang malam ini semua dimakan. Ikan satu tulang-tulangnya pun dimakan. Kalau orang miskin tidak peduli. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita katakan memang kebahagiaan itu bisa harta itu bisa menyumbang kebahagiaan, tapi bukan segala-galanya, ikhwan. Bukan banyak orang kaya stres, bahkan banyak orang kaya bunuh diri kok. Ataupun pangkat dan jabatan, itu hawa nafsu saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu kebahagiaan itu di mana supaya ketika dapat musibah dan ujian kita ini kita tenang. Kita tidak merasa resah, tidak menyalahkan Allah. Kenapa asyik aku aja yang diuji, kenapa yang lain tidak? Kebahagiaan itu ada di hati. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau akhirat yang dikejar, maka Allah akan letakkan kekayaan di kedua matanya. Maksudnya kaya hati di sini. Kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kebahagiaan di dunia, karena tadi Allah katanya Allah tidak mungkin mengkondisikan manusia dalam satu kondisi. Toh dari kecil sampai sekarang saya susah, Ustaz. Saya usia sudah 40 tahun ya gini-gini saja katanya. Sakit pun ini sudah 20 tahun tak sembuh-sembuh. Ingat, kehidupan itu bukan satu tempat. Kehidupan ini bukan di dunia saja. Ada kehidupan yang jauh lebih kekal dibandingkan dunia. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW? Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Akan didatangkan di hadapan Allah orang yang paling senang ketika hidup di dunia. Mungkin ketika lahir dapat warisan banyak, sudah besar dikembangkan usahanya, akhirnya kaya raya sampai mati tidak pernah miskin. Anggaplah senang hidupnya, tapi Allah takdirkan dia termasuk penduduk neraka. Didatangkan orang kayak gini. Kemudian kata Rasul, fayasbigu finnari sibghatan, maka dia pun dicelupkan di neraka satu kali celupan saja. Thumma yuqal, kemudian dikatakan kepada orang ini, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qad? Wahai anak Adam, masih terngiang kebaikan-kebaikan setelah aku celupkan kau di neraka? Masih terngiang kalau dulu pernah bahagia, pernah senang? Dia mengatakan, tidak ya Rabb, hilang memori kebahagiaan. Padahal di dunia, ikhwan, kalau dulunya pernah kaya, kemudian dia bangkrut, dia bisa bercerita, dulu saya pernah kaya loh. Kalau dia dulu pernah jadi pejabat, tiba-tiba kemudian purnawirawan, pasti dia akan bercerita, dulu aku pernah jadi pejabat. Makanya banyak para pejabat itu yang kadang-kadang sudah pensiun dia kurang move on kan, kayak masih jabatan aja, padahal udah kayak pejabat tuh, masih nunjuk-nunjuk orang aja, padahal sudah jadi masyarakat. Kan banyak orang yang belum terima tuh. Karena saya lihat banyak para pejabat kalau pensiun itu stres tuh hidupnya, merasa dia masih menjabat masalahnya. Di dunia ini kalau pernah kaya, pernah sukses, tiba-tiba kemudian jatuh, masih terpikirlah suksesnya itu. Tapi orang yang dicelupkan ke neraka satu kali celupan, hilang memorinya. Dan dikatakan, apakah kamu masih pernah merasakan senang? Dia mengatakan tidak ya Allah, hilang semuanya. Tapi lihat lanjutan hadisnya. Kata Nabi SAW, wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah.
Tapi ada orang yang susah mulai brojol lahir sampai mati dia susah hidupnya, tidak pernah senang. Hidupnya susah, belangsak bahasa kitanya. Tapi Allah takdirkan dia termasuk penduduk sorga pula. Kemudian fayasbigu sibghatan fil jannah, dia pun dicelupkan di sorga satu celupan saja, masuk dikeluarkan lagi. Kemudian yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qad, masih teringat susahmu di dunia? Dia mengatakan, qala ya Rabb, tidak. Hilang susahnya, hilang memori susahnya. Coba bayangkan, padahal kalau orang pernah susah kemudian kaya, pasti dia bercerita, aku juga susah kayak kamu. Orang sehat pernah sakit, bercerita dengan penyakit yang sama, aku juga sama, kena asam urat juga. Pasti kan begitu, dia akan bercerita tentang masa lalunya. Tapi ketika dimasukkan ke dalam sorga, seolah-olah dia tidak pernah hidup susah. Padahal satu kali celupan aja di sorga. Macam mana kalau dimasukkan ke dalam sorga dan tidak pernah dikeluarkan di dalamnya? Sementara sorga yang Rasul katakan, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak, saking nikmatnya sorga itu. Jadi seandainya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan orang itu diuji, kesehatannya, kekayaannya, keluarganya, imma dengan kematiannya atau dengan musibah apapun, itu sifatnya sementara. Boleh jadi Allah angkat di dunia sebelum akhirat, atau boleh jadi mungkin sengaja Allah perpanjang ujian itu. Satu, boleh jadi untuk menggugurkan dosa-dosanya. Yang kedua, boleh jadi untuk mengangkat derajatnya. Dan boleh jadi itu juga teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kaedahnya adalah wabasyiris sabirin, berbahagialah bagi orang-orang yang sabar. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, hadis ini hasan, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, wa ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Terkadang Allah menguji seorang mukmin laki-laki atau mukmin perempuan, mungkin diuji terhadap dirinya dengan berbagai macam penyakit, mungkin diuji dengan anak-anaknya yang nakal, atau mungkin dengan kematiannya, mungkin diuji dengan hartanya, kelaparan, kesusahan. Tapi Rasul mengatakan hatta yalqallah, sampai dia berjumpa dengan Allah, wa ma alaihi khati'ah, boleh jadi ujian-ujian itu menggugurkan dosa-dosanya sehingga berjumpa dengan Allah, satu dosa pun sudah tidak ada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sehingga nanti pada hari kiamat orang-orang yang banyak nikmatnya di dunia ini, orang-orang yang banyak nikmatnya di dunia memandang orang-orang yang banyak cobaannya di dunia. Jadi nanti saling pandang-pandangan tuh di akhirat. Jadi ada satu kelompok ini di dunia senang hidupnya, Allah berikan nikmat yang luar biasa. Kelompok yang lain susah hidupnya, banyak ujiannya. Maka orang-orang yang senang di dunia ini memandang orang-orang yang susah di dunia kelak di akhirat ya. Apa kata Rasul? Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala ats-tsawaba law anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarid, kata Rasul. Orang-orang yang banyak nikmat di dunia kelak di akhirat memandang orang-orang yang banyak ujiannya di dunia kelak di akhirat, ketika Allah berikan pahala yang banyak kepada orang-orang yang diberikan ujian, mereka cemburu dan mereka mengatakan, ya Rabb, kalau seandainya kau bisa kembalikanlah aku di dunia, aku siap engkau buat kulitku terkelupas dari badanku. Aku siap dikelupaskan kulitku dari badanku supaya aku mendapatkan pahala seperti dia, katanya. Tapi ucapan ini ucapan sia-sia di akhirat. Mana bisa orang balik lagi ke dunia?
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya Allah tidak membiarkan hambanya sia-sia dengan ujian, ikhwan. Tidak. Siapapun yang terzalimi pasti Allah akan mengambil haknya. Siapapun yang mengalami kefakiran pasti Allah Subhanahu wa taala satu hari nanti akan memberikan kebahagiaan kepada dia. Kita tidak tahu hikmah Allah itu. Makanya tadi ayat yang pertama Allah katakan apa? Innahu khabirum basir. Allah lebih paham dengan kondisi hamba-hambanya. Karena ada orang-orang itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit, kalau seandainya disehatkan bisa saja dia kufur. Ketika dia sakit zikirnya kencang, doanya panjang, tangisannya deras. Ketika sehat lupa pula tuh zikir-zikir itu, maksiat lagi dia. Maka sengaja Allah buat lama tuh penyakitnya. Atau mungkin orang-orang fakir berusaha ke sana kemari kok tidak kaya-kaya. Sebab kalau Allah berikan kekayaan, jangan-jangan seperti firman Allah, kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Sekali-kali jangan seperti itu. Manusia itu terkadang melampaui batas, kata Allah, apabila di dunia dibentangkan kekayaan kepadanya. Boleh jadi sengaja nggak dikaya-kayakan, sebab kalau dia kaya jadi korun dia. Kalau jadi mungkin dia milih ikut pemilihan caleg 3 kali pilih tak dipilih-pilih umpamanya, udah habis miliaran kok nggak diangkat-angkat. Boleh jadi kalau dia diangkat jadi Fir'aun dia. Bisa saja sengaja Allah buat tuh hartanya habis untuk pileg saja kan. Semua ada hikmahnya. Ujian itu tidak ada yang sia-sia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena namanya dunia ini halalnya akan dihisab, haramnya akan diazab, dan sabarnya sebagai pelipat ganda nikmat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini kalimat indah, kalimat para ulama. Saya ulang, halalnya akan dihisab, haramnya akan diazab, dan sabarnya akan menjadi pelipat ganda nikmat. Itulah dunia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi akhlak-akhlak di antara kalian. Ada orang yang akhlaknya lembut kali, penyabar, penyayang. Tapi ada akhlak orang itu kadang-kadang keras hati, mudah emosi, mudah marah, atau terkadang sabar, terkadang marah. Namanya akhlak manusia berbeda-beda. Ketika Allah Subhanahu wa taala terkadang membagi-bagi akhlak kepada manusia, begitu juga kata Rasul, kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah juga sudah membagi rizki-rizki kalian. Jadi rizki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kan? Makanya kita lihat ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang sakit parah. Ada yang masalah, entah dari mana masalah, kok banyak kali masalah. Memang begitulah Allah Subhanahu wa taala telah membagi rizki masing-masing. Tapi satu hal yang harus diingat, bahwa ketika Allah membagi rizki kepada kita itu, Allah bagi dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ketika kita diberikan kemiskinan, Allah zalim kepada kita? Tidak, itu baik bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan, apakah kita katakan Allah sayang dengan dia? Tidak, itu ujian. Karena kaya miskin itu dua-duanya ujian kan? Makanya Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan yang baik dan yang buruk, dua-duanya fitnah. Bahkan terkadang kekayaan lebih besar ujiannya daripada kefakiran. Kenapa demikian? Karena kekayaan itu alat maksiat. Makanya ada istilah para ulama, al-malu sirru tughyan. Kekayaan itu rahasia bejatnya manusia. Rata-rata orang bejat itu orang kaya, ikhwan. Dengan kekayaannya
dia bisa sewa orang zalim, orang jahat, para preman, robohkan, ambil tanah, buat dia sengsara, dan begitu seterusnya. Kalau dia miskin tak sanggup dia bayar preman. Dengan kekayaannya dia bisa mabok, dia bisa beli minuman. Kalau orang miskin apa? Kelapa muda yang dibeli, nggak mabok pun dia minum. Dengan kekayaannya dia bisa berzina, dengan kekayaannya melampaui batas, ikhwan. Makanya kekayaan itu sirutuh ya. Tapi orang miskin apa? Maling, ketangkap, masuk penjara, stres dalam penjara. Itu setakat itu aja orang miskin. Makanya hisabnya pun orang-orang miskin itu lebih mudah dibandingkan orang kaya. Kata Nabi SAW, orang kaya itu dua soalannya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat? Kemana pula kau belanjakan? Makanya kalau kita lihat ada 4 kelompok di dunia ini yang mencari harta. 1, ada orang yang mencari harta dengan halal, betul-betul halal. Pagi, siang, sore dia cari harta dengan keringatnya. Dia tidak riba, dia tidak zalim, dia tidak mengambil hak, yang betul-betul halal. Dan diinfakkan dengan cara yang halal pula. Memang tujuannya untuk menafkahi keluarganya. Maka ini orang yang polos, orang yang lurus, inilah sebahagia-bahagia manusia. Yang kedua, ada orang yang mencari harta dengan halal, susah payah dia cari harta dengan halal. Sudah dapat tuh hartanya, diinfakkan pula untuk maksiat. Berzina dengan hartanya, berjudi dengan hartanya, minum khamar dengan hartanya. Padahal dia lelah letih dia mencari harta, tapi diinfakkan untuk maksiat. Soalannya selamat dari yang pertama, tapi tidak selamat dari yang kedua. Min aina iktasabu, dari mana kau dapat? Halal ya Rabb. Pertanyaan kedua, selamat? Kemana kau infakkan? Berzina ya Rabb, tak selamat kau. Ada kelompok yang ketiga, subhanallah, dia mencari harta itu dengan cara haram, berjudi, masang togel, dapat miliaran, datang ke Nidul Ilmi, Ustaz, selesaikanlah masjid nih. Nih ada uang 1 miliar, tapi hasil togel Ustaz. Kan gitu. Bagus kan? Bagus, infaknya bagus. Tapi orang ini pun tidak selamat dari pertanyaan yang pertama kan. Dari mana kau dapat? Dari togel ya Rabb. Kemana kau infakkan? Bangun masjid dana. Selamat yang pertama? Tidak. Apakah infaknya diterima? Tidak juga. Karena Rasul mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nggak akan diterima infaknya. Itu gaya-gaya Robin Hood namanya. Ya, dia maling untuk bantu fakir miskin. Terima? Enggak. Infaknya bagus, niatnya bagus, tapi caranya yang tidak baik kan, tidak akan diterima. Ini yang paling parah, ini kelompok yang keempat, ini kuadrat namanya. Sudah cara mencarinya haram, diinfakkan pula ke jalur yang haram. Dapat togel untuk zina, dapat togel untuk mabok, itu kuadrat namanya. Itu tidak akan selamat dari dua soalan, min aina iktasabahu, dari mana kau dapat hasil togel ya Rabb? Kemana kau belanjakan? Mabok ya Rabb. Kena lah dia. Dua-duanya kena. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ada sifat yang bisa menenangkan setiap orang yang kena musibah. Kalau setiap orang yang kena musibah ingin tenang hatinya, tidak gerasak gerusu, ya minimalnya ngurangilah stresnya. Kuncinya cuma satu, al-qana'atu billah. Qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan pemberian Allah, karena itu takdir yang sudah Allah putuskan kepada kita. Terimalah takdir itu. Namanya qanaah. Qanaah itu ya bersabar dengan takdir. Karena di balik takdir itu rahasianya kita tidak tahu ya kawan. Siapa yang tahu rahasia takdir kita? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Saya itu punya kawan di kampung, hidupnya susah, susah-susahnya saya lihat dia. Lama tak bersua dengan dia, tak berjumpa dengan dia. Rupanya sudah jadi pejabat pula di Jakarta dia.
Ceritanya panjang Ustadz katanya. Dia pula ngomong sama saya, gak sangka kau jadi Ustadz katanya. Ngomong balik sama saya itu, gak sangka kau jadi Ustadz katanya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya tidak ada yang tahu takdir manusia itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.